Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad, ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa bilana masih kuat ya? Ibu masih betah ya? Ibu masih betah? Ah beneran? Jangan-jangan pulang dari sini lama banget nanya doang. Dari awal sampai akhir nyanyi doang katanya. Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad, ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa bilana Allah, masih semangat. Masih tangannya nggak merah-merah. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa bilana Insya Allah semakin kompak, semangat saya nih yang kotak nih. Ya Allah ya Rabbi, yang belakang semangat gak sih? Beneran? Ini kaki saya udah kesemutan sampai pagi. Bapak Ibu hari yang berbahagia, Bu Yau ada rasa belas kasihan kepada saya sedikit karena suara saya sudah habis. Nah, dimaklumin kalau jumpa kita hanya sampai di sini, sampai bertemu di gelombang yang sama, insya Allah. Kok kayaknya nggak terima ya? Kok nggak ada yang mengiyakan gitu loh? Ya Allah ya Rabbi. Bapak Ibu hari yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Apa sebab Allah sudah janji, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Enggak usah diuraikan, semuanya sudah hafal dan bisa. Sudah paham semuanya ya? Ibu bapak, Allah janji. Kalau Allah yang janji itu pasti ditepatin atau tidak? Kalau Allah yang janji pasti ditepatin atau tidak? Yakin? Yang di sini yakin? Berbeda ketika yang janji itu manusia. Berbeda itu ya kalau yang berjanji kalau yang berjanji wujudnya manusia sedikit sekali ditepati, tapi banyak yang diingkari. Sama Bu ya, di antara yang hadir mungkin ada yang kemakan janji-janji palsu, banyak. Di antara kita yang hadir mungkin pernah ada yang berikan janji-janji palsu kepada yang Allah. Dulu sebelum jadi pasangan suami istri, sebelum ijab kabul, ya Allah ya Rabb, mau nggak adik jadi istri abang? Langsung dijawab, oh tentu mau bang. Emang apa yang akan abang kasih ke adik? Kalau adik mau jadi istri abang,
nanti akan abang belikan rumah lengkap dengan isi-isinya. Ternyata setelah ijabah kabul, anak juga sudah 2 bahkan 3. Janji mah tinggal janji. Begitu ditanya lah bang, dulu katanya janji, emang apa janjinya? Dulu katanya abang janji mau beli rumah seisi-isinya, Masya Allah. Tapi dijawab, kan udah saya beliin deh rumah, bukan rumah beneran tapi rumahan, alias rumah-rumah beli apa namanya buat mainan anak-anak. Ya Allah, segitunya sih bang. Ya Allah, kurang apa sabarnya adik kepada abang. Masa iya sih bilang beliin rumah malah wujudnya rumah-rumah. Janji apa janji bu? Ada yang begitu? Nggak ada. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Lanjutnya apa? Kalau aku tahu begini akhirnya, tak mungkin aku mau bermain cinta. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Bener gak bu? Sama halnya ketika ada orang datang di lingkungan kita minta doa restunya, dukunglah saya, nanti kalau aku terpilih akan aku prioritaskan warga masyarakat yang ada di sini, segala akan dimudahkan urusannya. Tetapi ketika terpilih, janji mah tinggal, janji mah tinggal. Lagi-lagi kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kalau tahu begini, ya Allah, ibu ada yang di sini begitu bu? Apalagi ini momentum 5 tahunan sudah menjelang tiba bu. Nanti akan banyak orang yang mengubah janji. Kita sudah 4 janji suami, ditambah dengan janji jadi orang yang tidak, yang tidak pasti. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Kita bersyukur Allah hadirkan kita di tempat ini Bapak Ibu, bersama-sama kita hadirkan untuk memperingati maulidnya bagi Rasulullah SAW. Apa kata Allah berjanji? Nikmatnya akan ditambah. Setelah ini insya Allah ketenangan akan kita dapatkan, rahmat Allah pun akan kita raih, dan ketenangan pun akan kita dapatkan. Serta Bapak Ibu, secara tidak langsung tanpa kita ketahui, nama kita sudah dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Senang apa senang? Senang apa senang? Alhamdulillah. Nah, syukur yang berikutnya, kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umur kita pendek, ada yang kemarin baru 30 tahun juga meninggal, bahkan ada yang baru bayi ceprot saja meninggal. Ada bu? Ada. Sudah tidak asing lagi di lingkungan kita. Malah ada orang yang sudah sakit-sakitan nggak meninggal. Ada? Karena semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita menjadi bagian umat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab bagus sekalian? Jangan salah, walaupun usia kita pendek, umur kita tidak panjang sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu, tetapi inilah keistimewaan kita Bapak Ibu. Walaupun umur kita pendek, namun nilai ibadah kita dilipat gandakan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi bahkan mampu melampaui umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Kaki saya benar-benar gemeter. Kepala juga udah gak ngeliat. Kenapa ini? Apa karena lihat terus yang bening-bening di sana? Masya Allah. Kita bersyukur. Yang kedua, Allah jadikan kita menjadi bagian umat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak perlu kita ketahui kenapa kita harus bersyukur.
kita dijadikan menjadi bagian umat baginda Rasulullah SAW. Karena ada salah satu utusan Allah yang mana beliau membaca di kitabnya bahwa ada umat di mana umat itu umurnya amat sangat pendek, namun nilai ibadahnya melebihi bahkan mampu melampaui umat-umat terdahulu. Beliau minta, ya Allah ya Rabb, jadikan mereka sebagai bagian umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Oh, itu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diijabah enggak, Bu? Tidak. Mohon yang berikutnya, terus dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak ada satupun permohonan kecuali yang terakhir. Kalau begitu ya Allah, permohonan dan permohonan sudah aku utarakan, sudah aku ajukan ya Allah kepada Engkau, namun tidak ada satupun yang Engkau kabulkan. Terakhir ya Allah ya Rabb, aku ingin keinginan saya ini di Engkau ijabah ya Rabb. Apa keinginanmu yang terakhir? Aku ingin ya Allah ya Rabb, namaku disebut-sebut oleh umat yang katanya umurnya sangat pendek, namun ini ibadahnya luar biasa, mampu melampaui umat-umat terdahulu, yang mana umat tersebut juga akan mampu, akan bisa, dan akan mendapatkan jaminan sebelum umat itu masuk secara keseluruhan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka umat yang lain belum diizinkan. Kita ini, Bu, alhamdulillah. Apa permohonan Nabi Musa yang terakhir, Bapak Ibu? Izinkan nama saya disebut-sebut oleh umat akhir zaman itu ya Allah, yang kata umat bagi Rasulullah SAW ya Rabb. Diijabah nggak, Bu? Diijabah. Di mana kita menyebut-nyebut nama Nabiullah Musa alaihissalam? Apakah ketika di dalam sholat? Apakah ketika puasa? Apakah ketika sedang ibadah haji dan umroh? Halo? Halo? Di mana, Bu? Kira-kira, Bu? Di mana, Bu? Kita akan menyebut-nyebut nama Nabiullah Musa alaihissalam sesuai dengan permohonan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Yakni ketika kita sedang asik sibuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, Ibu, sehari berapa juz? Alhamdulillah, ada yang 10 juz, ada yang 20 juz, mantap. Ya walaupun separuh dari 1 juz nggak apa-apa, asal tambahannya 3 juz. Amin ya Rabbal alamin. Saya yakin ibu-ibu mas soleha semua rajin baca Al-Quran, rajin mendoakan istrinya, makanya kelihatan wajah-wajah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Allah izinkan permintaan yang terakhir, Bapak Ibu. Nama Nabi Musa disebut-sebut oleh umat yang katanya umurnya pendek, namun ibadah luar biasa melampaui umat terdahulu. Yakni ketika membaca ayat-ayat Al-Quran boleh di cross check, pasti di setiap 1 juznya Allah munculkan nama Nabiullah Musa alaihis. Boleh di cross check, Bu. Sekarang ambil Al-Quran, pasti di setiap juznya nama Nabi Musa muncul. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Kalau belum yakin, ambil Al-Quran. Kalau nggak yakin, buka aplikasi Al-Quran di HP, kemudian cross check. Paling selesainya juga pagi hari. Ya kalau mau cross check, selesaikan pagi hari dari mulai Al-Quran sampai Anas. Betul-betul? Ya Allah, masih sanggup, saya nggak sanggup sampai pagi. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah syukur yang kedua. Kita dijadikan oleh Allah menjadi bagian umat baginda Rasulullah SAW, dan kita diharapkan selesai peringatan ini, Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita menjadi semakin solid, semakin apa tadi? Kalau ada kegiatan diajak hadir, ya datang, jangan banyak ala. Kalau mau ngadain apa namanya? Kalau mau ngadain satu peringatan, ketika ada yang nyodorin proposal, yang mesti dengan legowo kasih dah. Setuju tidak? Karena itu nilai dari kebersamaan, kekompakan. Setuju tidak, Bu? Alhamdulillah, semoga jadi nilai ibadahnya bertambah.
Bapak Ibu hari ini berbahagia. Untuk menjalin kekompakan, kesoliditasan, maka minimal kita mesti ada dalam diri kita itu 4T. Apa 4T? Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang tahu? 4T, bukan tentara tembak-tembakan tarter. Tidur ya, tidur. Masya Allah. 4T. Yang pertama Ibu, kita mesti ada dalam diri kita itu ta'aruf, keinginan untuk saling mengenal. Apalagi kita di di lingkungan yang komplit ini, ada yang berbeda dari segala suku, ada yang dari Jawa, ada yang dari pribumi, ada yang dari mana lagi. Bahasa saja sama-sama orang Jawa, ada orang Jawa Bu, ada orang Jawa. Jawa yang bagian sono timur sama yang tengah itu beda. Kalau yang sono sehari-hari biasanya pakai jancuk, itu udah biasa. Tapi kalau untuk Jawa Tengah misalkan itu kaget, kasar amat bahasa. Betul. Kemudian ke sini lagi, semakin ke barat, Tegal, Pemalang, Purwokerto, Kebumen, itu udah berubah lagi. Alias ngapa? Katanya Bu, yang orang apa orang kepenak. Betul. Yang orang apa orang kepenak katanya yang bagian sini. Apa namanya? Purwokerto, Kebumen, Tegal, Pemalang, Indramayu. Ya Allah, itu ngapa-ngapa. Yang orang apa orang kepenak. Jadi esok-esok orang ngode. Apa coba yang mereka paham? Esok-esok ini orang ngode ke priwe sih kan. Tahu nggak maksudnya berarti? Kertas. Ya Allah ya Rabbi. Apa yang pertama kita harus ta'aruf, kita harus saling mengenal. Satu di antaranya punya kebiasaan masing-masing. Nah, ketika kita tidak mengetahui, maka kita tidak ada T yang kedua, yaitu tafahum, saling memahami. Semua orang punya karakter yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda, dan dia bahasanya juga tidak sama. Kita harus memahami, jangan mudah tersinggung. Ya Bu, disingkat aja deh. T yang berikutnya adalah ta'awun. Ketika sudah kita mengenal dengan tetangga kita, dengan satu komunitas kita, dengan satu jamiah di mana masjid kita berada, maka mesti ta'awun, saling memberikan pertolongan. Ketika ada yang kesusahan kita bantu, karena itu adalah satu di antara cerminan orang yang akan mendapatkan apa? Keberuntungan. Allah ingatkan Bapak Ibu sekalian, siapa mereka yang akan mendapatkan keberuntungan? Padahal Allah ingatkan juga, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah tidak karena anugerah dan rahmatnya, maka kita akan termasuk sebagai hamba Allah yang rugi. Pertanyaannya, mau rugi apa untung? Rugi apa untung Bu? Untung. Kaget ya? Ya Allah. Nah, apa syaratnya? Apa resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berharap menjadi bagian hambanya akan mendapatkan keberuntungan? Allah berikan resep di antaranya, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Poin yang pertama, kita mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beriman, kita tidak dituntut untuk sholat dulu, tapi kita dituntut untuk mampu memberikan pertolongan kepada orang lain, saling memberikan manfaat, saling memberikan bantuan. Ya Allah ya Rabb. Dan ini Bu, tidak mudah ketika kita dituntut memberikan kepada orang lain, selagi orang itu baik kepada kita, kita tidak ada masalah. Tetapi kalau kita dituntut untuk memberikan sesuatu, mati. Tanda-tanda ya. Sampai mana Bu? Tetapi kalau kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan sesuatu kepada orang yang pelit terhadap diri kita, kita mikir-mikir sampai 10 kali bahkan 100 kali. Betul? Enakan dia, orang dia gak pernah ngasih ke kita, masa kita harus ngasih? Ada yang begitu? Uangnya teko. Mudah-mudahan berubah kalau begitu. Nah, Allah nyatakan dalam firman-Nya, yang pertama harus beriman, yang kedua harus mampu memberikan pertolongan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Ba'duhum awliya'u ba'd.
lagi, agak berat lagi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, dan seterusnya. Terakhir tutup, ulaika sayarhamuhumullah, mereka-mereka lah yang akan mendapatkan keberuntungan, yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala kelak di negeri akhir. Siapapun yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbi. Lanjut. Lepas. Kemudian muncul terus ini. Insyaallah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Bu, saya nggak bikin nggak mengada-ada sampai netes. Ya Allah. Mudah-mudahan kalau acara berikutnya asetnya sudah terpasang. Amin. Ya Rabbal alamin. Sampai materi juga lupa. Sampai mana tadi Bu? Sampai mana Bu? Sampai ngujur keringatnya. Ketika kita berharap keberuntungan, maka mau tidak mau resep yang Allah berikan kepada kita harus kita kerjakan. Satu di antaranya, setelah kita beriman, kita harus mampu dan mau dan mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Halo? Tadi T yang keberapa? Dua, tiga. Ya, berarti tiga terakhir ya. T yang keempat lagi. T yang keempat Bapak Ibu, baru takaful. Kita harus mampu dan mau. Ketika ada saudara kita, bahkan pasangan kita harus mampu menjamin kehormatan mereka, terlebih pasangan kita. Jangan semaunya deh, dikit-dikit status. Kalau begini makin akan nggak punya suami, sama baik punya suami juga ditinggal-tinggal mulu. Ada yang begitu? Ada yang begitu Bu? Dikit-dikit update status, padahal itu mestinya tidak terjadi. Jangan sampai kita terbiasa seperti itu. Sama halnya buka borok sendiri, padahal kehormatan suami harus kita jamin keselamatannya. Begitu juga sebaliknya, kehormatan istri harus dijaga pula. Kalau sama-sama bisa takaful, saling menjamin, barulah yang namanya kekompakan, soliditas insya Allah akan terwujud. Begitu juga dalam rumah tangga, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Apa sebabnya sekalian? Karena kita diakhiri dengan hal yang sama. Ketika malaikat Israel sudah hadir pada diri kita, halo, malaikat Israel ketika hadir tujuannya apa? Tidak ada lain kecuali memisahkan ruh dengan jasad kita, betul Bu? Alias mati, alias Ibu maunya hari dan tanggal bulan apa Bu? Nggak ada yang mau pasti. Sama, saya juga begitu. Kita akan berakhir dengan hal yang sama sebagaimana orang-orang sudah pindah alam. Mereka mengalami lepasnya ruh dengan jasadnya. Mereka dihadirkan satu makhluk, satu sosok yang belum pernah mereka lihat, yakni malaikat Israel. Ya Allah ya Rabb, kalau sudah itu terjadi, maka baru ingat begitu berharganya waktu yang pernah ada pada dirinya. Makanya kita diingatkan ya, yang paham insya Allah mandok-mandok. Apa itu mandok-mandok? Hore inggonya ngeling
amal ibadah Bu, paham nggak? Benar. Ini ada yang bisa menerjemahkan? Ada yang bisa menerjemahkan? Ayo, siapa nanti hadiahnya umroh kali ini? Amin ya robbal. Oh, ada nggak yang bisa menerjemahkan? Saya minta tolong bisa, biar saya bisa jeda sejenak minum maksudnya. Nggak ada? Oh, alhamdulillah. Niknya. Yes, manusia jangan suka menumpuk harta. Karena ada tidak dibawa mati. Yang ada amal dan ibadah yang dipertanyakan di akhirat. Gak ada bahasa itu tadi. Ngarang Pak Ustaz. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah mendekati keseluruhan. Ada yang lain lagi coba. Saya ngerti jauh tapi yang lalu satu nggak ngerti Pak kata-kata. Oh ngerti. Tanya hok itu. Masya Allah. Ya, Sami sarwanya. Sarwa Abdimah. Ada lagi yang bisa menerjemahkan tadi? Gak ada. Ibu ketua muslimat sudah bisa menerjemahkan. Oh nggak ngerti ya sini. Terlalu halus. Saya ulang sekali lagi. Sudah. Alhamdulillah. Ya Allah sudah terlalu parah. Sudah terlalu malam ini. Udah jam berapa ya? Ibu, alhamdulillah ada bisikan dari panitia kita harus selesai. Alhamdulillah. Jadi hidup di dunia itu tidak lama Bu, hanya kisaran puluhan tahun. Ada yang ratusan? Ya Allah. Makanya jangan senang menumpuk harta. Ingat harta benda itu tidak akan dibawa mati. Yang ada yang dibawa adalah amal soleh. Paham? Nah, oleh karenanya yuk kita manfaatkan waktu yang boleh tidak lama lagi ini, karena boleh jadi ibu sudah ditunggu malaikat Israel di rumah. Boleh jadi yang di sini pun sama, ada di antara satu dari sekian yang hadir sudah ditunggu malaikat Israel. Jangan salah, tak beranggapan kalau berbarengan kan nggak bisa. Malaikat Israel mah mudah. Ibu bapak misalkan jadwalnya jatahnya berbarengan di jam dan detik yang bersamaan, mudah urusannya dengan malaikat Israel. Yakin apa enggak? Yakin. Oleh karenanya tidak ada jalan lain kecuali kita harus terus memanfaatkan waktu yang boleh jadi tidak lama lagi ini untuk hal-hal yang manfaat dan maslahah, minimal untuk kita pribadi, keluarga kita, dan orang-orang yang mengenal kita. Berharap apa ya Bapak Ibu? Ketika sudah kita berusaha, apa yang keluar di tutur kata kita adalah ucapan yang baik, apa yang dihasilkan dari perbuatan kita adalah sesuatu yang baik pula, tidak pernah menyinggung orang lain, tidak pernah menyakiti tetangga kita dengan ucapan kita, tidak pernah merugikan tetangga kita dengan perbuatan kita, maka ada harapan tetangga, kerabat, saudara ketika kita wafat mereka sepakat bersaksi bahwa kita adalah hamba Allah yang baik, kita adalah hamba Allah yang soleh dan ketika mereka sudah sepakat bersaksi, maka seolah-olah ketika kita wafat dihantarkan untuk lebih cepat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga wafatnya kelak kita kapanpun waktunya, tetangga, kerabat, saudara mereka sepakat bersaksi bahwa kita adalah hamba Allah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah perih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya bukan mantan Luna Maya, juga bukan mantan Aura Kasih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya. Tentu banyak tutur kata yang kurang dipahami maupun menyinggung perasaan ibu bapak sekalian. Sekali lagi
Saya berharap ibu berkenan memaafkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.